Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4028. Pembatalan Sahifah, Surat Perjanjian. Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang Quraisy secara sepihak membatalkan Sahifah yang diterapkan orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Peristiwa ini dikomandoi oleh Hisham bin Amr Rabi'ah bin Al-Harits bin Habib bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Luai, karena Hisham bin Amr adalah saudara seibu dengan Najlah bin Hashim bin Abdul Manaf yang memiliki hubungan kuat dengan Bani Hashim. Ia sangat dihormati di mata kaumnya. Pada suatu malam, ia mendatangi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib di Sibit dengan menunggang unta dan mengangkut makanan di atas untanya. Saat ia tiba di gerbang Sibe, ia turun menggiring untanya, berjalan ke depan, dan masuk menemui mereka. Pada hari yang lain, ia datang dengan membawa untanya yang mengangkut gandum dan melakukan seperti biasanya. Hisham bin Amr datang menjumpai Zuhair bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Ibu Zuhair bin Abu Umayyah adalah Atikah binti Abdul Muthalib. Hisham bin Amr berkata kepada Zuhair bin Abu Umayyah, "Hai Zuhair, apakah engkau gembira jika engkau menikmati makanan, mengenakan pakaian, menikah dengan wanita-wanita, sementara paman-pamanmu dari jalur ibumu, seperti yang engkau ketahui, tidak boleh menjual dan membeli dari manusia, tidak boleh menikah, dan tidak boleh menikahkan putri-putri mereka kepada manusia lain. Demi Allah, andai kata mereka adalah paman-paman Abu Al-Hakam bin Hisham, kemudian engkau ajak mereka menuruti keinginanmu, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang menjawab seruanmu untuk selamanya." Zuhair bin Abu Umayyah berkata, "Lalu apa yang dapat aku lakukan? Demi Allah, jika aku didukung orang lain, pasti aku batalkan Sahifah tersebut." Hisham bin Amr berkata, "Ada orang-orang lain yang mendukungmu." Zuhair bin Abu Umayyah bertanya, "Siapa dia?" Hisham bin Amr menjawab, "Aku." Zuhair bin Abu Umayyah berkata, "Carilah pihak ketiga." Kemudian Hisham bin Amr pergi menemui Al-Mut'im bin Adi dan berkata kepadanya, "Wahai Al-Mut'im, senangkah engkau jika dua kabilah dari Bani Manaf mendukung orang-orang Quraisy dalam masalah ini? Demi Allah, jika engkau mendukung mereka dalam masalah ini, engkau pasti kena getahnya." Al-Mut'im bin Adi berkata, "Lalu apa yang dapat aku lakukan? Sementara aku hanyalah seorang diri." Hisham bin Amr menjawab, "Ada orang kedua yang sependapat denganmu." Al-Mut'im bin Adi bertanya, "Siapa dia?" Hisham bin Amr menjawab, "Aku." Al-Mut'im bin Adi berkata, "Carilah orang lain lagi." Hisham bin Amr berkata, "Telah aku lakukan." Al-Mut'im bin Adi bertanya, "Siapa dia?" Hisham bin Amr menjawab, "Zuhair bin Abu Umayyah." Al-Mut'im bin Adi berkata, "Carilah lagi orang lain." Kemudian Hisham bin Amr menemui Abu Al-Bakhtari bin Hisham dan berkata kepadanya seperti yang ia katakan kepada Al-Mut'im bin Adi. Abu Al-Bakhtari berkata, "Adakah orang yang bisa membantu masalah ini?" Hisham bin Amr menjawab, "Ya, ada." Abu Al-Bakhtari bin Hisham bertanya, "Siapa dia?" Hisham bin Amr menjawab, "Zuhair bin Abu Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, dan saya sependapat denganmu." Abu Al-Bakhtari bin Hisham berkata, "Carilah orang lain lagi." Lalu Hisham bin Amr menemui Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad, dan berbicara dengannya sambil memuji hubungan keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dengannya, serta hak mereka atas dirinya. Zam'ah bin Al-Aswad bertanya, "Adakah orang yang sependapat dengan apa yang kamu lakukan ini?" Hisham bin Amr menjawab, "Ya, ada." Hisham bin Amr menyebutkan orang-orang yang telah mufakat dengannya dalam masalah ini. Lalu mereka sepakat untuk bertemu di samping Al-Hajun di Makkah atas. Ibnu Ishaq berkata, kemudian 5 orang itu bertemu di samping Al-Hajun. Mereka sepakat dan berjanji untuk membatalkan Sahifah. Zuhair bin Abu Umayyah berkata, "Akulah orang yang pertama kali akan angkat bicara." Keesokan harinya, mereka berlima pergi ke ruang rapat mereka. Zuhair bin Abu Umayyah juga pergi dengan memakai pakaian yang mewah.
Lalu ia melakukan tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali, barulah ia menemui orang-orang Quraisy dan berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Makkah, pantaskah kita menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim bin Asad tidak boleh melakukan jual beli? Demi Allah, saya tidak akan duduk sampai Sahaifah yang memutus silaturahim dan zalim ini disobek." Abu Jahal yang sedang berada di sudut masjid berkata, "Demi Allah, jangan omong kosong di sini. Sahaifah ini tidak boleh disobek." Zam'ah bin Al-Aswad berkata, "Demi Allah, engkau jauh lebih dusta, wahai Abu Jahal. Kami tidak rela penulisan Sahaifah ini sejak awal penulisannya." Abu Al-Bakhtari bin Hisham berkata, "Zam'ah berkata benar. Demi Allah, kita tidak puas dengan apa yang ditulis di dalamnya dan kita mengingkari." Al-Mut'im bin Adi berkata, "Kalian berdua berkata benar dan dustalah orang yang memprotes kalian. Kita berlepas tangan kepada Allah dari Sahaifah ini dan dari semua yang ditulis di dalamnya." Hisham bin Amr juga mengatakan hal yang sama. Abu Jahal berkata, "Apa yang kalian lakukan telah kalian sepakati di suatu malam dengan musyawarah, dan bukan di tempat ini kalian putuskan." Saat itu, Abu Thalib sedang duduk di sudut masjid. Al-Mut'im bin Adi bangkit dan berjalan menuju Sahaifah untuk menyobeknya, namun ia mendapati rayap-rayap telah memakannya, kecuali kata, "Dengan namamu ya Allah." Penulis Sahaifah itu adalah Mansur bin Ikrimah. Setelah menuliskannya, tangannya lumpuh, demikianlah menurut riwayat para ulama. Ibnu Hisham berkata, sebagian pakar menyebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Thalib, "Pamanda, sesungguhnya Allah telah mengirim rayap-rayap kepada Sahaifah orang-orang Quraisy ini." Rayap-rayap itu justru membiarkan nama Allah di Sahaifah itu dan menghapus kezaliman, pemutusan hubungan silaturahim, dan kebohongan dari Sahaifah itu. Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah Tuhanmu menginformasikan hal ini kepadamu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, benar." Abu Thalib berkata, "Mana Tuhanmu? Kenapa aku tidak melihatnya?" Kemudian Abu Thalib keluar menemui orang-orang Quraisy dan berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya keponakanku memberitahuku ini dan itu, oleh sebab itu mari kita buktikan kebenaran ucapannya. Jika Sahaifah tersebut persis seperti yang dikatakan keponanku, maka berhentilah memboikot kami dan turunkanlah apa saja yang ada di dalamnya. Jika keponakanku berkata dusta, maka dia aku serahkan kepada kalian." Orang-orang Quraisy berkata, "Baiklah, kami sependapat dengan tawar Abnu itu." Mereka pun sepakat, lalu mereka melihatnya dan ternyata Sahaifah tersebut persis seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah, beberapa orang Quraisy membatalkan Sahaifah yang telah mereka buat. Usai kembali dari Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pergi ke Gua Hira. Rasulullah mengirim seseorang untuk menjumpai Al-Ahnas bin Syarik untuk memohon perlindungan. Al-Ahnas bin Syarik berkata, "Aku seorang lawan dan seorang lawan itu tidak boleh memberikan perlindungan kepada lawannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menjumpai Suhail bin Amr untuk memohon perlindungan padanya. Suhail bin Amr berkata, "Sesungguhnya Bani Amir dilarang melindungi seseorang untuk melawan Bani Ka'ab." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seseorang untuk menjumpai Al-Mut'im bin Adi guna memohonkan baginya perlindungannya, dan ia pun siap memberikan perlindungan kepada beliau. Setelah itu, Al-Mut'im bin Adi beserta keluarganya keluar dari rumah dengan persenjataan lengkap hingga mereka tiba di masjid. Kemudian Al-Mut'im bin Adi mengirim seseorang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pesan, "Silakan, masuklah ke dalam masjid." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk ke dalamnya, lalu tawaf di Baitullah dan sholat di sampingnya, setelah itu pulang ke rumah. Inilah yang dimaksudkan oleh Hasan bin Sabit dalam untaian syairnya. Ibnu Ishaq berkata, Hasan bin Sabit juga memuji Hisham bin Amr atas jasanya dalam membatalkan Sahaifah dalam untaian syairnya, "Adakah Bani Umayyah memenuhi hak perlindungan dengan ikatan nan kokoh sebagaimana yang dilakukan oleh Hisham?"
seperti sekelompok orang yang tidak menzalimi tetangganya, yaitu Al-Harits bin Hubaib anak Suhail. Jika Bani Hisl melindungi orang yang meminta perlindungan, mereka pasti memenuhinya dan menawarkan ketentraman. Ibnu Hisham berkata, Hisham adalah saudara Suham. Namun ada pula yang mengatakan bahwa nama Suham adalah Suhail.